Oke, kita mulai. Materinya udah mulai ya, di situ ya. Oke, jadi kita mulai kuliah kita masih lanjutan yang kemarin berkaitan dengan kalkulus variasi ya. Kalau yang biasa kalian pelajari itu adalah apa? Di TPB hanya kalkulus saja kan? Nah, kalau di sini kita belajar kalkulus variasi berarti berkaitan dengan apa kemarin? Kalau di TPB kalian misalnya ada objek fungsi f sebagai fungsi dari x. Kemudian misalnya kalian cari turunannya misalnya ya. df x terhadap x. Ini namanya apa? Ini namanya fungsi ya, yang ini turunan terhadap x. Kemudian berikutnya, ya yang kita pelajari di sini adalah istilahnya adalah fungsional. Yang kita simbolkan kemarin dengan i kan, i. Kalau ini fungsi dari variabel, kalau ini adalah fungsi dari suatu fungsi kita simbolkan dengan kurung siku. Kurung biasa ya. Nah, jadi misalkan kita cari turunannya terhadap apa? Ya dx atau apapun lah ya. Terhadap misalnya parameter di sini misalnya epsilon misalnya. Nah, jadi itu bedanya. Kalau ini makanya dia variasi ya. Kalau ini kalkulus yang biasa, ini kalkulus variasi. Jadi yang kita cari itu adalah fungsinya, fungsi dari fungsi. Nah, jadi ini fungsi dari suatu fungsi. Jadi di dalamnya ada fungsi. Dan f sendiri ini bergantung sama variabel ya. Bisa bergantung terhadap apapun. Misalnya kalau yang kemarin dia bergantung terhadap apa? Yang persoalan kemarin. Misalnya apa ya? Jarak terpendek misalnya kemarin ya, jarak terpendek antara dua titik misalnya ini ya, ini adalah titik A, ini adalah titik B. Berarti kan kita dapatkan parameter panjangnya kan, elemen ds ini kan, berarti kita integralkan, kita misalkan ini adalah I, integral ds. Nah ds-nya sendiri kemarin di sini apa? Elemen panjangnya akar dari dx kuadrat plus dy kuadrat, atau kita bisa tuliskan sebagai apa? dx 1 plus dy per dx kuadrat. Nah, sehingga ini sama dengan integral kemudian apa? Akar 1 plus dy per dx kuadrat dx. Nah, y sendiri bergantung terhadap x. Ya. Jadi ini, kita misalkan ini adalah fungsional, berarti ini f ini bergantung terhadap bisa x, bisa y, bisa y aksen, atau biar ingat dy dx. Dengan catatan y-nya sendiri ini bergantung terhadap x. Ini juga bergantung terhadap x. Jadi di dalam fungsi ini ada fungsi lagi. Kalau yang tadi hanya satu variabel terhadap x saja ini. Jadi tidak apa namanya, misalnya x-nya tidak bergantung sama parameter lain. Jadi terhadap x saja. Oke. Ini yang kemarin persoalannya. Kemudian ada dua persoalan kemarin. Ada yang kita sebut dengan ini ya, jarak terpendek, kita bisa hitung ini. Kemudian ada lagi berkaitan dengan brachistochrone ya, atau lintasan atau waktu terpendek ya. Baris itu yang kualitas yang kemarin saya salah itu waktu terpendek. Jadi lebih ke yang short. Jadi brachinya itu yang terpendek,
Kronosnya itu yang waktu. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan Euler-Lagrange juga. Ke persamaan Euler-Lagrange. Sebelum kita masuk ke persamaan Euler-Lagrange, ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Ini bagian ini. Ada yang masih kurang jelas? Kenapa? Sudah ya? Ini yang paling penting ya, mendapatkan fungsi ini. Oke. Lihat. Ini kita misalkan ini adalah sebagai F. Oke. Nah, di F ini ada apa? Ya. Ada dy dx kan? Ada x nggak? Secara eksplisit nggak ada kan di sini. Tapi misalkan ini secara umum, kalau misalnya y sebagai fungsi x, berarti kan ada x-nya, ada y-nya, ada dy. Ini secara umum. Tapi kalau di fungsi ini dia hanya bergantung terhadap apa? dy dx. Untuk fungsi ini, kasus fungsi ini. Kayak gini. Tapi kalau misalnya problemnya secara umum, dia bergantung terhadap x, kemudian ada fungsi yang y-nya bergantung x, karena ini kan dari sini kan y, x kan? Bergantung, misalnya kalau persoalan di mekanika, misalnya di mekanika, ada suatu fungsi, misalkan saya anggap, kalau mekanika kan biasanya kita pakai L kan, Lagrangian kan kalau belajar kan? Lagrangian itu sebagai fungsi apa aja? Misalnya dia bergerak pada sumbu x, apa aja? Berarti waktu dulu, kemudian x, kemudian kecepatan. Sama kan? Jadi atau kita tuliskan ini L, T, X sama V kan? Di dalam secara umum ya. Jadi yang pertama, variabel yang itu bergantung terhadap waktu sama turunan pertama di dalamnya. Kasus misalnya kasus pegas. Kasus pegas, apa aja yang ada di dalamnya? Sama nggak sama ini? Ya sama kan? Berarti posisinya kemudian ya waktu sama kecepatan. Nah, nanti kita turunkan persamaannya, yang paling penting kita turunkan persamaan Euler-Lagrange dulu. Oke. Nah, sekarang kita turunkan persamaan Euler-Lagrange ya, yang saya tulis kemarin ya. Jadi kita misalkan gini ya. Misalkan ada dua titik, di sini titik A, x1, y1. Kemudian sini ada titik, saya sembarang aja di sini, titik B, x2, y2. Nah, sekarang kita bisa tuliskan, berarti kita ingin mencari y, kita mencari misalkan gini, lintasannya bisa gini ya, nah, gini. Bisa lintasannya seperti ini. Nah, itu yang kemarin ya. Jadi yang paling penting di sini berarti kita tentukan fx sehingga I sebagai integral V, kemudian fx ini sama dengan y ya, jadi y sama dengan fx ya. Sehingga integral fx y aksen udah tahu ya ininya, y aksen adalah definisinya dy dx, sehingga ini stasioner.
Nah, ini yang harus kita tentukan. Nah, sehingga dia stasioner dia. Stasioner berarti dia perubahan yang kecil sampai orde pertama tidak mempengaruhi sistemnya. Nah, itu istilah stasioner. Kalau yang yang sebelumnya, kalau di fungsi kita cari turunan pertama ya terhadap x, kita untuk mencari minimumnya kita dapatkan dia harus sama dengan 0. Kemudian syarat-syarat yang awal di sini kita sebutkan adalah syarat batas atau boundary condition. Nah, lihat di sini syarat-syarat batasnya. Di titik ini sebelum sampai di sini y-nya berapa? Y di x1 itu kita misalkan adalah y1 kan? Kemudian y di x2 sama dengan y2. Dia kan? Tidak berubah. Tapi kalau di sepanjang garis yang lain berubah nggak? Berubah kan di sini? X-nya berubah, y-nya berubah di sini kan? Tapi di titik ini y1 di sini, di sini y2. Nah, itu syarat batas di ujung-ujung. Di ujung-ujungnya. Nah, yang kita lakukan adalah mencari lintasan minimum di sini. Dari sini ke sini supaya minimum yang mana? Apakah yang pertama apa yang kedua? Kemudian kita perkenalkan parameter. Jadi kita perkenalkan parameter. Apa kemarin kita perkenalkan? Ya, sebuah fungsi apa? Eta x. Nah, eta x-nya itu di ujung-ujung tidak berubah. Nanti saya jelaskan kenapa tidak berubah. Jadi kita perkenalkan parameternya, berarti eta di x1 itu sama dengan eta di x2 itu sama dengan 0. Kita perkenalkan. Nah, kemudian berarti lintasan sembarangnya y-nya itu merupakan yx. Ini berbeda ya, y yang di sini ada tanda barnya di atas, ini enggak. Ditambah dengan epsilon eta x. Nah, di ujung-ujung ini kan 0, berarti kan y ini sama dengan y1. Sama semua kan? Ini maksudnya dua lintasan, misalnya ini y bar, ini adalah y. Di ujung-ujung sama nggak nilainya? Sama. Kalau sama berarti, tapi di lintasan yang lain ini, selain di ujung, dia berbeda kan? Dia fungsi dari x. Nah, epsilon ini hanya parameter menyatakan ini kecil nilainya, pengalinya kecil. Sehingga ini kecil. Kita buat ini seminimum mungkin nilainya, sehingga kita dapatkan nilainya ini adalah apa? Optimize. Maksudnya yang ini akan mendekati nilai ini. Nah, ini hanya parameter ya. Parameter ini nilainya kecil. Ini sama seperti halnya deret Taylor sampai orde pertama. Iya kan? Kalau kita ekspansi, misalnya fx itu kita dapatkan apa? Sama dengan fx, misalnya di x sama dengan 0 ditambah apa? df dx dx sama dengan 0, kemudian dikali dengan x. Sama aja, sama dengan ini. Nah, sampai orde pertama, tapi kalau berikutnya kan ini orde x kuadrat, ya, dan seterusnya yang paling besar ya. Kita anggap ini kecil nilainya sehingga kita bisa dekati dengan apa? Dengan dua suku saja. Kita bisa dekati kalau x-nya kecil, sampai ke sana, ekspansi ya. Nah, sekarang yang jadi persoalannya itu yang
kita bisa dapatkan sehingga fungsi yang tadi berubah menjadi I. Ini sebagai fungsi dari epsilon. Fungsionalnya integral x1 sampai x2 ini kita ambil. Ini menjadi f kemudian x y bar x. Kalau di buku Boas dia tulisnya y besar ya. Di buku Boas itu di buku tulis y x plus epsilon eta kan. Ini supaya membedakan aja karena ini tulisan tangan. Kalau tulisan itu nanti saya tulisnya agak besar, yang kecil agak sulit. Untuk membedakan aja. Makanya dikasih bar ya. Tapi ada beberapa buku tulis y bar y, itu ada juga. Terserah, kalau kamu tulis a y nggak masalah. Itu hanya permisalan aja. Nah, jadi ini yang harus kita optimasi. Jadi yang bagian ini berarti apa? Kita integrasi sehingga ini DI kita cari ekstrimnya. Ini sama dengan harus 0. Harus kita ambil. Ini turunan. Jadi orde pertama ya, dia harus sama dengan 0. Berarti apa? Kalau itu sama dengan 0. Berarti yang ini kita turunkan harus sama dengan 0. Atau di beberapa buku mekanika ditulisnya itu delta S. Jadi gini, kalau di buku mekanika kalian belajar, nah misalkan gini ya, ini kan S, padnya misalnya gini ya, saya balik karena berbeda ya. Nah, misalnya gini, jadi kalau kalian belajar di mekanika ya, kita simbolkan padnya itu sebagai S kan, fungsionalnya di sini, S besar. Berarti S ini kalau di mekanika integral nanti kita sebenarnya masuk ke sini L dt. Sehingga apa? Kita cari delta S. Ini harus sama dengan 0. Sama aja ini. Ini berarti delta I per d epsilon sama dengan 0. Sama aja delta S. Jadi mekanika. Tapi kan kalau di mekanika ini Lagrangian. Sehingga kita turunkan DI epsilon integral x1 x2. Nah, ini kita masukkan ini sekarang. F kemudian x y bar. Y bar ya, aksen. Terhadap x dan ini harus sama dengan 0. Dan ingat di sini Y dan Y bar ini apa? Bergantung karena turunan terhadap epsilon terhadap apa? Epsilon. Kan terhadap epsilon nih mau diturunkan. Sehingga bisa kita turunkan. Kalau tidak bergantung terhadap epsilon nilainya apa? Ya 0. Kan dia ada di sini kan? Petunjuk tadi kan? Bergantung terhadap epsilon. Sehingga apa? Kita bisa turunkan ini. Sehingga saya bisa tuliskan integral x1, x2. Saya turunkan. Ini karena dia fungsi. Kalian makan fungsi parsial kan? Turunan parsial maksudnya. Turunan parsial. Berarti kan f ini bergantung terhadap apa? Secara ini kan dia harus kita turunkan terhadap Y, jadi gini. Berarti kan ini DF, saya bisa tuliskan DY bar, do Y, kemudian do epsilon. Ya kan? Terhadap epsilon. X bergantung epsilon enggak? Enggak. Jadi kita enggak masukkan. Kemudian apa? DF, do Y, aksen, do Y, bar, aksen, do, epsilon. Turunan berantai maksud saya. Dan ini harus sama dengan 0. dx sama dengan 0. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lihat di sini.
Y ini kan bergantung terhadap epsilon, ya. Sehingga kita turunkan. Ini kan sama aja dengan do F terhadap epsilon kan? Ya, tapi kan diturunkan dulu terhadap Y karena di dalamnya ada apa namanya? Ya, Y ya. Do F do Y epsilon. Oke, coba bikin biar jelas. Nah, oke, dari sini. Sampai di sini ada yang masih bingung di sini di bagian ini? Ini sebagai turunan aja, turunan ini terhadap epsilon berarti turunan F ini terhadap Y, kemudian di Y epsilon. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang ini yang harus kita pecahkan, persamaan ini. Ya, persamaan itu yang harus kita pecahkan. Pertama, diingat kembali. Ingat kembali. Apa? Y bar X itu sama dengan Y X plus eta epsilon eta X. Kemudian Y aksen X itu sama dengan apa? Y kemudian aksen X tambah eta epsilon eta aksen X. Iya enggak? Kalau saya turunkan ini kan? Di bar ini ada. Sorry, maaf. Enggak bar ini. Nah, ini kan saya turunkan ini kan Y dx kan? Epsilonnya kan parameter aja kan, nggak bergantung X kan? Ini adalah eta terhadap X. Maksudnya ini saya turunkan ini terhadap X. Saya dapatkan ini kan? Oke. Nah, kalau saya turunkan do Y terhadap epsilon, nilainya berapa? Saya turunkan terhadap epsilon. Ini bergantung epsilon nggak? Ini? Iya, ini ada nih kan? Jadi eta X. Kemudian dy aksen D do turunan parsial do epsilon. Jadi apa? Eta aksen X. Apa gunanya? Kita mengganti ini kan dengan ini. Kita ganti. Sehingga kita dapatkan hasil substitusinya. Kita dapatkan tadi integral X1, X2 kemudian do F, do Y aksen. Nah, sekarang kita ganti yang warna merah kan? Jadi apa? Yang bagian ini jadi bukan Y aksen. Bar nih. Nah, jadi apa? Kalau kita ganti ya, eta X. Jadi ini adalah eta X atau eta aja lah kita tulis. Ya. Kemudian satu lagi ini apa? Do ya, do F, kemudian do Y bar aksen, kemudian eta aksen. Kemudian ini adalah dx sama dengan 0. Nah, ini syarat-syaratnya di epsilon 0. Nah, sekarang kita yang paling penting berikutnya adalah integral parsial. Integral parsial yang bagian ini, sorry, kita ambil ya. Ini kan turunan ya. Nah, ada turunan. Kita ambil. Berarti apa? Integral
Ini kan saya bisa masukkan berarti integral ini, integral x1 sampai x2, kemudian dof, doy, aksen, eta, aksen, x. Nah, ini saya tuliskan gunakan integral parsial. Oke. Kita integralkan. Kita gunakan integral parsial. Berarti apa? Integralnya. Berarti saya langsung tuliskan aja. Berarti ini kita dapatkan do f. Berarti ini saya ambil aja, ini adalah u kan? Ini adalah dv. Ya. dv. Berarti kalau ini dv, eta aksen dx itu adalah dv, berarti v-nya adalah integral d eta dx kan? Berarti sama dengan apa? Eta x. Sehingga ini jadi apa? Ya kan rumusnya adalah apa? Integral, nggak usah saya jelaskan lagi dari mana ini, di Pisma 1 udah kan kemarin, uv minus v du. U-nya udah ada. Ini kan berarti do f per do y aksen. Kemudian eta. Dan ini batas-batasnya adalah di x1 sama x2. Kemudian minus integral. Nah, v-nya tadi adalah apa? Eta. Berarti ini adalah eta d dx, kemudian u-nya adalah ini kan, du kan, ddx, u-nya ini kan, ddx, kemudian do f, do y, aksen. Dan ini kita integralkan terhadap x. Yang pertama, di bagian pertamanya berapa nilainya ini? Ini. Nilai ini berapa? Nilainya berapa? Yang ini 0. Kenapa 0? Kenapa 0? Karena di ujung-ujung kan? Di x-nya sama di x2 kan? Sehingga ini nilainya adalah 0. Nah, kalau dia 0 berarti yang ada hanya tinggal yang bagian ini kan? Ya kan? Sehingga apa? Saya tuliskan sekarang. Saya tuliskan kembali. Sehingga apa? Sehingga saya tuliskan kembali integralnya. Jadi apa? Integral x1, x2, kemudian apa? Do f, do y bar. Ini tadi udah diganti eta ya. Itu kan? Do y bar eta. Kemudian jadi plus ini jadi minus kan? Tinggal ini aja kan? Minus. Kemudian integralnya saya keluarkan. Eta. Kemudian apa? D dx, do f, do y, bar, aksen. Kemudian saya keluarkan integralnya, dx kan? Kan ini dx, ini juga dx kan? Dan ini di eta sama dengan 0. Etanya parameter, apa etanya saya bisa keluarkan nggak etanya? Sama kan ini eta. Saya keluarkan. Jadi saya dapatkan integral x1, x2, kemudian do f, do y, kemudian d dx, kemudian do f, do y,
aksen, dou Y bar aksen, eta di epsilon sama dengan 0, dx dan nilainya harus sama dengan 0. Yang mana yang harus sama dengan 0? Supaya sama dengan 0. Enggak dong, eta tadi 0 enggak di awal? Enggak kan? Kalau etanya sama dengan 0 udah enggak selesai, enggak ada problem ini. Etanya enggak 0 kan? Yang 0 adalah harus yang ini. Jadi kalau ada integral, misalnya cari yang bukan 0. Ya, yang bukan 0 adalah ini, berarti yang lain 0. Supaya 0. Kalau enggak, ini enggak 0, ini enggak 0, ya 0. Kalau dia 0, ini 0, ya selesai persoalan, itu trivial. Enggak ada yang harus dikerjakan. Karena etanya 0 dari awal. Ya 0, 0 semua pasti 0 semua. Itu persoalan trivial. Maksudnya trivial itu persoalan yang sebenarnya nggak usah ditanyakan lagi karena udah 0 di awal. Ngapain kita capek-capek turunkan kan? Udah 0 semua kok, udah 0 dari awal, ya 0 semua, nggak ada problem. Sehingga kita dapatkan persamaan ini kan? Dengan demikian apa? Kita dapatkan apa? Dou F, dou Y bar, minus dou X, dou F, aksen, dou Y aksen, kemudian sama dengan, nah ini persoalan yang kita selesaikan. Nah, dari sini kita dapatkan nilai apa? Nilai Y-nya nanti yang ekstrimal. Ini namanya apa? Yang dari judulnya tadi. Apa ini? Euler-Lagrange ya. Jadi ini namanya adalah persamaan Euler-Lagrange. Ya pertama kali oleh Euler itu yang tadi masalah ekstrimal tadi delta I ya didapatkan sama dengan 0. Maksudnya lintasan yang paling minimum. Kemudian dikembangkan D'Alembert, Euler dari Hongaria, kalau D'Alembert dari Perancis, kemudian terakhir oleh Lagrange. Lagrange menerapkannya itu banyak kasus mekanika. Yang ini. Nah, ini persamaan yang di mekanika, tinggal diganti apa yang di mekanika? Kalian belajar. F-nya diganti. Kalau ini kan fungsionalnya F secara sembarang kan? Diganti L. Ini diganti L. Di mekanika. Oke, sampai di sini. Diturunkan kan ini di mekanika kan? Persamaan ini? Enggak. Persamaan ini di mekanika di bagian akhir biasanya. Hamiltonian dan Lagrangian. Hamiltonian. Oke. Nah, jadi kalau di mekanika tinggal ganti aja secara sembarang ya. Saya ganti di mekanika berarti apa? Dou L, dou, saya anggap parameter terhadap sembarangnya ini, Y-nya ini saya ganti jadi Q, posisi. Saya ganti jadi, boleh nggak saya ganti Q? Boleh nggak? Ya boleh aja, karena ini parameter aja, variabel aja, boleh. Kemudian D, karena kita di mekanika berkaitan dengan evolusi terhadap waktu, perubahan terhadap waktu, berarti kita biasanya tuliskan dengan D. Kemudian dou L, karena kita berkaitan dengan turunannya tidak terhadap X lagi, tapi terhadap waktu, maka dou Q dot. Nah ini persamaan ini yang kalian dapatkan di mekanika. Ya, mekanika. Contohnya ya di mekanika ya. Dan sebelum kita masuk ke yang lain ya, nggak dicatat saya di sini. Mekanika. Oke, contohnya di bandul.
Contohnya kita terapkan di bandul. Ya. Di bandul, misalnya di bandul masanya adalah M. Kemudian sudut simpangannya adalah theta. Misalnya. Sudut simpangannya adalah theta. Nah, sekarang saya bisa ambil koordinatnya dulu. Saya ambil koordinat. Saya anggap ini adalah, di bagian ini adalah Z sama dengan 0. Kemudian, panjang talinya saya anggap ini adalah L. Berarti dari sini ke sini juga L kan? Ya, karena ini kan nyimpang kan, L kan? Makanya tadi saya buat tangan saya gini, ya kalau di sini ya L juga. L. Ya, posisi benda ini di sini jadi apa nih? Jadi kalau ada seperti ini, berarti ini panjang ini yang ditanya kan? Berapa panjangnya? Berarti ini panjang dari sini ke sini apa nilainya? Berarti kan gini kan? Ini L, berarti ini theta. Jadi ini apa? Panjang ini L cos theta kan? Berarti panjang ini adalah L, yang ini itu adalah L cos. Jadi panjang dari sini ke sini jadi apa? Ya, jadi panjang di sini. Jadi di sini kita dapatkan panjang yang ini ke sini itu adalah L dikurang L cos theta. Itu. Berarti saya dapatkan di sini ini Z sama dengan L 1 minus cos theta. Posisinya. Saya anggap posisi Z di sini adalah L 1 minus cos theta. Oke. Apalagi yang perlu dilihat di sini? Variabel yang lain. Ada L kan di sini? Tapi L-nya tetap kan? Nah, di sini berarti R-nya sama dengan L. Jadi panjangnya tetap. Jadi di sini kita bisa tuliskan jari-jarinya atau radius ya, tetap. Jari-jarinya tetap. Apalagi ya? Berarti dari sini kita bisa dapatkan energi kinetiknya itu bergantung terhadap apa? Saya anggap aja energi kinetik ini bergantung terhadap posisi. Kemudian apa? Nanti kita ganti koordinatnya. Kecepatan sama waktu. Kemudian energi potensialnya bergantung terhadap sama ya. Q dot T. Saya anggap seperti itu. Nah, untuk kasus ini energi kinetiknya berapa? Berarti setengah M V kuadrat. Nah, V-nya gimana nih? V-nya. Berarti kalau dia seperti ini yang terjadi apa? Dari sini ke sini, lintasan yang ditempuh apa? Jadi gini. Jadi kalau kamu misalnya punya lingkaran. Nah, gini. Berapa misalnya di titik A? Ini titik. Berapa lintasan yang ditempuh dari A ke B? Atau dari B ke A? Berapa? Lintasan ini. Kalau ini sudutnya theta. Jadi panjangnya berapa? Itu namanya apa nih? Kalau di mekanika. Di matematik. Ini, yang ini. Kalau kalian ini main panah, nah busur. Namanya busur. Kalau yang ini juring namanya kan? Busur. Atau arc length kalau di ini, arc length. Panjang busur, length. Di istilah bahasa Inggrisnya. Busur. Berapa panjang ini? Kalau misalnya sudutnya theta, sembarang. Kalau dia panjangnya, radiusnya adalah L. Berapa? Ingat kembali lingkaran. Kalau lingkaran, tetanya ada berapa? Lingkaran.
Teta lingkaran, teta. Lumus keliling lingkaran lah. Karena ini berarti kan keliling seberapa bagian dari lingkaran kan? Ya. Di keliling lingkaran. Kenapa? Ya, keliling lingkaran apa? 2pi. Ini kan teta untuk penuh kan? Teta. Jadi kalau panjangnya L adalah teta. Kalau tetanya kalau ini kan teta penuh ya, kita anggap ada TP ya, teta penuh. Tapi kalau ini kan tetanya nggak lingkaran penuh kan? Berarti ini adalah L, panjang dari segi sini adalah L teta. Sehingga ini kecepatannya adalah setengah M D dt L, kan lintasannya adalah L theta kan? Kemudian ini kita kuadratkan. Yang mana yang berubah di situ? L-nya berubah nggak? Tadi udah saya tulis. Di mana? Udah saya hapus ya. L-nya tidak berubah kan? Fix kan? Ya, jari-jarinya tetap kan? Nah, sehingga apa ini? Sehingga ini adalah setengah M kemudian D dt L kuadrat kemudian ini theta kuadrat kan? Sehingga ini adalah, saya bisa tuliskan setengah M L kuadrat theta dot kuadrat. Karena L-nya tidak berubah. Kalau L-nya berubah, beda lagi persoalannya. Nanti turunannya lebih kompleks. Ya, gitu. Kemudian kalau masanya ada 2, kemudian talinya ada 2, beda lagi. Kan itu di mekanika kan? Oh, talinya ada 10, ada 3. Ada. Nah, tapi enggak kita, mungkin di ujian ya. Di ujian. Oke. Nah, setelah itu sudah selesai belum persoalannya? Belum selesai persoalannya. Kita masukkan lagi ke Lagrangian kan? L sama dengan apa? T minus V kan? Berarti L-nya adalah T-nya berapa? Setengah M L kuadrat theta dot. Nah, V-nya sekarang. V-nya apa? Nilainya. Berarti tadi kan apa? Kalau dia posisinya di sini, energi potensialnya berapa? Jaraknya Z. Kan potensial kan MGH kan? Kalau di sini MGZ. Berarti MG L 1 minus cos. Nah, ini yang harus kita selesaikan sekarang persoalannya. Rumusnya tadi yang ini. Berarti kita ganti rumus ini karena ini bergantung terhadap apa L-nya sekarang. L-nya bergantung terhadap fungsi apa? Yang berubah di sini variabel-variabelnya. M-nya tetap nggak? F-nya fix nggak? G-nya? L-nya? Yang berubah yang mana? Theta. Berarti nanti ini adalah theta, theta dot sama waktu. Berarti persamaannya menjadi apa? Do L, do, Q-nya jadi theta minus dt, kemudian ya, itu kalau masih variabelnya hanya 1. Kalau ada n banyak ya tinggal kamu masukkan theta 1, theta 2, theta 3, theta 4. Tergantung problemnya. Karena di sini variabelnya itu hanya theta dan waktu. Nah, jadi tinggal ganti aja di mekanika. Jadi ini kan sebenarnya sederhana persoalannya kalau kita gunakan hukum Newton kan. Tapi kalau dia banyak kasusnya, gampang nggak dengan hukum Newton? Enggak. Karena kamu harus uraikan gaya-gayanya kan. Tapi kalau misalnya dia menggunakan Lagrangian ini, kita bisa sederhanakan. Kita mudah untuk mencari persamaannya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai ke sini di bagian ini. Dia masih ke record ya masih. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira bagian ini?
Yang mana? Aku penasaran di bagian itu kan kita tarik sumbu Z sama dengan 0. Ya. Itu kenapa L min L cos theta itu sama dengan Z-nya itu? Iya, maksudnya ini tinggiannya aja, tingginya. Maksudnya gini, ini sebenarnya variabel ini di Z sama dengan 0, ini di Z sama dengan L1 minus cos theta. Maksudnya gini. Ya, paham ya maksudnya? Jadi gini, jadi kalau misalnya sumbu di sini, ini adalah Z sama dengan 0. Kalau di sini ke sini, panjangnya di sini adalah L. Berarti di sininya, yang ini adalah, tadi apa? Yang pertama dapatkan ini dulu kan, L cos. Berarti dari sini ke sini adalah L minus L cos theta. Atau sederhananya gini aja. Ini kalau ini panjangnya adalah L, kemudian panjang dari sini ke sini, ini kan di X sama dengan 0 saya anggapin ya. X sama dengan 0, ini di X sama dengan L. Nah, kalau dia panjang dari sini ke sini adalah L cos theta, berarti panjang ini adalah yang ini dikurang yang ini kan? Ya itu. Nah, dapatkan ini adalah L minus L cos theta. Yang ini. Oke. Saya ambil acuannya dari sini sehingga positif. Boleh nggak saya ambil itu jadi negatif? Boleh aja. Tergantung, tapi nanti beda lagi ininya. Jadi plus nanti kan, tapi negatif. Nah, sama aja. Nah, ini berarti kan energi potensial di sini kan? Energi potensial di sini berapa? Mg kali ketinggiannya kan? Ketinggian di sini adalah Z kan? Z tadi adalah L 1 minus cos theta. Kalau kasusnya beda bidang miring beda lagi. Ya, sama aja. Bidang miring juga bisa kan kamu selesaikan. Bisa. Bidang miring berarti yang paling penting di bidang miring apa? Energi apa? Potensialnya kan? Kemudian apa lagi? Energi kinetiknya kalau dia bergerak kan? Kita bisa hitung juga. Nah, kita selesaikan dulu ini, bagian ini, problem ini. Sehingga di sini kalian sudah ada gambaran nggak kira-kira penyelesaian ini? Tinggal masukkan ini, turunkan terhadap theta sama theta dot. Cara gampangnya turunkan dulu terhadap theta, jangan langsung masukkan di rumus ya. Turunkan dulu terhadap theta, kemudian turunkan dulu terhadap theta dot. Setelah itu turunkan terhadap waktu, baru masukkan kembali. Jadi 3 step. Kalau kamu langsung masukkan, nanti takutnya kecampur. Nah, jadi step-stepnya seperti itu, pengerjaan. Jadi jangan terburu-buru mengerjakannya, maksudnya, wah ini langsung masukkan gitu, enggak. Jadi ambil step-stepnya. Jadi pertama, dari terserah kalau kamu orangnya dari kanan ke kiri menulisnya sih nggak apa-apa. Ini dulu nanti baru terhadap ini baru ini. Atau dari kiri ke kanan ya boleh. Berarti yang pertama kita tentukan apa? Tentukan yang pertama, tuliskan aja gini kalau misalnya di ujian ya. Do L, do theta. Do L, do theta apa? Do L, do theta apa? Di situ. Di sini ada theta enggak? Theta dot enggak. Do L, do theta yang ada di mana? Ini doang. Terhadap ini 0 enggak? Ya 0. Kalau masih kurang jelas gini aja. Do theta diturunkan. Ini adalah setengah apa? M L kuadrat theta dot kuadrat minus Mg L kemudian 1 minus cos theta. Yang ada tetanya di mana? Ini aja kan? Berarti turunan ini adalah 0 kan? Ya 0, turunan ini ya. 0. Sehingga yang kita bisa tuliskan hanya apa? Do theta dari ini kan? Turunannya apa? Minus, ini kan konstanta kan? Minus Mg L do theta 1 minus cos theta.
Sehingga ini adalah minus mg L, turunan ini 0 ya. Turunan ini turunan cos min sin. Ya, turunan cos min sin. Jadi apa? Jadi plus ya. Jadi sin theta. Ya. Selesai satu persoalannya selesai. MGL sin theta. Kemudian berikutnya apa? Yang paling penting berikutnya. Turunan do L, do theta. Sama seperti tadi. Yang ada dotnya, theta dotnya yang mana? Berarti kita fokus sini aja ya. Berarti apa? Do L, do theta dot dari, kita fokus sini aja. Ini nggak ada turunan ini. 0. Setengah M L kuadrat theta dot kuadrat. M sama L kuadratnya tetap nggak nilainya? Nggak berubah kan? Kita bisa keluarkan kan jadinya. Jadi apa? Oh, iya. Setengah M kuadrat kemudian do theta dot kemudian theta dot kuadrat. Berarti turunan ini adalah setengah M L kuadrat. Turunan ini apa? 2 theta. Duanya coret ya. Jadi apa? ML kuadrat theta dot. Sudah selesai belum? Belum. Nah, sekarang kita turunkan terhadap waktu yang ini kan? Turunan apa? DDT do L do theta dot. Berarti apa? DDT turunannya tadi apa? ML kuadrat theta dot. M sama L kuadratnya tetap nggak? Tetap. Jadi ML kuadrat turunan ini terhadap waktu apa? Theta double dot. Sudah selesai? Sebenarnya sudah, tapi harus dimasukkan lagi kan? Oke. Nah, sampai di sini ada yang masih kurang jelas nggak di bagian ini? Step-step ini. Jadi pertama turunkan terhadap theta dot, kemudian turunkan terhadap yang didapat di sini, diturunkan terhadap waktu. Ada yang masih kurang jelas nggak ini? Bagian ini. Yang mana? Ivan yang mana? Oh iya. Oke. Kalau kurang jelas nanti lihat recordingnya aja ya, rekamannya. Atau catatan juga, saya kasih. Kemarin saya udah kasih catatan, nanti baca. Yang bagian yang persamaan Euler Lagrange. Saya kemarin cek tadi malam baru berapa orang yang baca? Hampir semua belum baca. Saya upload di GCR kan kelihatan tuh siapa yang baca, siapa enggak gitu. Kelihatan tuh. Catatan pahalanya kelihatan. Sekarang udah kayak gitu, jadi kelihatan. Itu termasuk keaktifan juga ya. Nanti saya bisa cek tuh siapa yang submit duluan, yang ini bisa dicek. Oke. Oke. Instagram udah join semua, ada? Ada. Oke. Ada yang belum? Ya. Kalau TikTok pasti nggak mau ya. Nanti kelihatan dia juga joget di TikTok. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan ya. Masukkan atau substitusi lah ya. Substitusi persamaan berapa? 1 dan 3 kan? Karena nggak 2 ya udah kan? 3 saya tuliskan aja karena saya hapus tadi, ke persamaan Euler Lagrange. Ya, masukkan. Persamaannya kita tuliskan kembali, do L do theta minus dd theta, do L do theta dot sama dengan do L do theta-nya tadi adalah ya minus mg L sinus theta. Yang ini
minus L kuadrat theta double. Nah, sekarang kita pindahkan ya. Jadi apa? ML kuadrat theta dot sama dengan minus MG L sinus. N-nya sama ya. Kita bisa coret ya. L-nya kita bisa coret ini ya. Tinggal 1 L kan. Sehingga apa? Kita dapatkan? Ya, atau langsung aja theta dot sama dengan minus G per L sinus theta. Nah, ini persamaannya. Persamaan geraknya. Equation of motion namanya. Persamaan gerak dari bandul tadi. Persamaannya. Ini udah pernah kita turunkan nggak ini? Sebelumnya. Di semester Gasal kemarin, di semester 3. Di semester kemarin. Udah pernah kan? Masih ingat kan? Pernah kan di bab awal? Di modul-modul awal kan ada nih. Coba cek lagi. Yang kita lihat di bandul gini, gaya pemulihnya apa? Minus Mg sin theta. Rumusnya apa? Turunannya ya. M d kuadrat, misalnya S per dt kuadrat sama dengan minus Mg sin theta. S-nya sendiri apa? D kuadrat. S-nya sendiri L theta tadi kan? Sehingga ini kuadrat dt kuadrat L theta sama dengan minus Mg sin theta. Kemudian dari sini kita dapatkan L-nya tetap kan? Jadi apa? D kuadrat dt kuadrat theta dot theta. Kemudian minus G-nya, M-nya coret kan? Minus G per L sin theta. Lebih cepat kan? Itu kalau problemnya cuma satu bandul. Tapi kalau ini maksudnya metode yang lain, itu pakai hukum Newton. Hukum Newton kan, simpangan gaya pemulihnya itu kan minus Mg sin theta kan? Gaya pemulihnya di situ. Ini kan gaya pemulihnya. Nah itu. Kemudian kalau tetanya kecil, kita kemarin di deret, kita ganti sinus theta menjadi theta. Kita dapatkan solusinya adalah solusi harmonik. Gelombang di semester kemarin atau belum Pak ya? Mekanika ya ini, mekanika juga ada. Di mekanika belajar nih? Lagrangian, buka, belajar. Oke. Penurunan Lagrangiannya diturunkan Kak? Enggak, penurunan Lagrangian tadi. Prinsip list action-nya ada. Oke. Nah, sekarang apa namanya? Itu kasus kalau misalnya kita anggap tidak ada constraint. Ada lagi kasus yang ada constraint. Yang ini ya, ada constraint ya. Ada juga. Jadi constraint-nya di sini apa? Panjang talinya tetap. Nah, kita bisa turunkan juga yang ada constraint-nya, Lagrangian-nya. Kita juga bisa turunkan, tapi hasilnya sama. Ya, ada. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini? Ada? Ada nggak yang ditanyakan di bagian ini? Nah, coba kita turunkan bahwa jarak terpendek ya antara dua titik itu adalah udah mati ya, nyalakan lagi oke. Jarak terpendek antara dua titik ya, itu adalah garis lurus ya. Masih ada waktu ya, sedikit lagi. Ini. Oke.
Nah ini ya. Jadi kalau di sini fungsionalnya itu adalah ini kan. Ini kemarin udah kan kita turunkan ya. Kemarin ya. Yang pertemuan kemarin di hari Senin ya. Nah, sekarang F-nya yang mana? Atau di situ L sama aja nih. F-nya yang mana? 1 tambah kuadrat dx. Nah, itu yang kita masukkan ke persamaan. Jadi kita tuliskan ulang di sini aja. Berarti ini udah terlalu kotor ininya. Apa namanya? Penghapusnya. Ada yang bawa penghapus? Gak ada. Hah? Sama aja kayaknya. Ada pasti kan? Tapi penghapus pensil kan? Enggak juga? Ada yang bawa parfum? Ya. Ada alkoholnya. Mau dihapus ini. Hah? Terlalu mahal parfumnya jadi nanti terlalu kotor ini. So. Oke. Ya sekarang soalnya udah nggak pakai kapur, padahal sebenarnya enaknya pakai kapur ya. Satu-satunya papan tulis yang kapur di ITERA saya pastikan cuma di fisika teori. Sebenarnya udah spidol semua. Oke. Kalian di SMA masih pakai kapur? Sudah enggak? Jadi di luar negeri masih pakai kapur loh. Jadi lebih modern kita ya. Sekarang malah di SD udah pakai TV kan, smart TV kan, lebih canggih lagi. Kalau di luar negeri masih pakai kapur. Jadi coba aja cek di kampus-kampus, kayak bisa MIT, Harvard, dia pakai kapur. Tapi bukan kapur kayak kita ya, bukan kapur sarjana ya. Sampai sekarang dia belum lulus dia. Kapur sarjana, ini nggak relate kalian. Namanya itu kapur tulis sarjana itu yang di fisika teori itu. Ada kapur Jepang sih, nggak ada debunya. Satu kotaknya 1 juta. Cuma 40 biji. Itu kapur yang bagus katanya. Yang dipakai di kampus-kampus di luar. Nah, sekarang kita lihat persamaannya jadi apa? L-nya. Atau F-nya lah ya. F-nya kan I integral X1, X2. F-nya jadi X, Y aksen ya. X. Kemudian F-nya di sini untuk kasus ini integral X1, X2 kemarin kita udah turunkan, ini jadi apa? Akar dari, atau kita turunkan ulang nggak masalah sih karena nggak terlalu panjang, integral ds kan? Atau ini sama dengan integral X1, X2 dx atau akar ya, akar 1 tambah dy dx kuadrat dx. Nah, ini jadi F-nya. Berarti ini adalah F, kemudian sama dengan, atau F apa nih? F sebagai fungsi dari X, Y dan Y aksen. Nah, ini F. Berarti yang kita masukkan ke persamaan Euler-Lagrangian ya, do F do Y minus apa? D dx do F do Y aksen sama dengan 0. Nah, sekarang keturunkan itu berarti apa? Turunan ini. Turunan F ini. Berarti apa? Terhadap Y ada nggak nilainya? Ada Y-nya nggak di sini? Nggak ada, berarti di sini 0 ini. Kemudian yang ada minus do dx. Ada nggak turunan terhadap Y? Y aksen. Ada, ini kita turunkan jadi apa? Setengah. Kemudian 1 tambah apa? Do Y, do X. Kemudian 1 min 1 kan? Min setengah. Turunkan dalam ini. 2 dy dx. Dan ini harus sama dengan 2-nya kita coret ya.
Berarti kita dapatkan di sini ada minus d dx, kemudian ini apa? Y aksen ini kan? Kita sederhanakan Y aksen per, ini jadi akar 1 tambah Y aksen kuadrat dan harus sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, berarti yang 0 yang mana? Yang 0 yang mana? Saya tuliskan ulang lah ya. Saya tuliskan ulang. Negatifnya kita pindahkan aja, dibagi aja 0 ya. Negatifnya hilang. Jadi kita dapatkan persamaan terakhirnya di sini. D dx, kemudian Y aksen per akar 1 tambah sin kuadrat sama dengan 0. Berarti yang 0 yang mana? Berarti, kalau dia 0 berarti ini konstan kan? Berarti apa? Y aksen akar dari 1 tambah Y aksen kuadrat adalah konstanta. Sekarang tinggal manipulasi aljabar aja. Tinggal kita manipulasi aljabarnya sehingga kita dapatkan di sini Y aksen, saya kalikan dulu ya, Y aksen, atau saya kuadratkan dulu, kuadratkan semuanya, berarti Y aksen kuadrat 1 tambah Y aksen kuadrat C kuadrat. Dari sini saya dapatkan Y aksen kuadrat adalah C kuadrat Y aksen kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, Y aksennya kita gabung. Jadi Y aksen saya dapatkan Y aksen kuadrat itu menjadi apa? Ini saya pindahkan ke sini. Berarti kan Y kuadrat 1 kurang C kuadrat kan? Berarti ini adalah C kuadrat per 1 kurang C kuadrat. Maksudnya ini, Y aksen kuadratnya saya pindahkan ke sini. Jadi ini apa? Y aksen kuadrat dikurang C kuadrat, Y aksen kuadrat sama dengan C kuadrat. Kemudian nanti Y aksen kuadrat adalah C kuadrat per 1 minus C kuadrat. Berarti yang ini adalah konstanta kan? Berarti saya misalkan ini adalah C1. Berarti apa? Y aksen juga atau sama juga dulu. Kemudian Y aksen ini adalah akar ini kan? Akar ini atau saya anggap sana sebagai C1. Berarti apa di sini? dy dx sama dengan C1. Berarti Y integralkan ini ya. Jadi apa? C1 X tambah saya anggap C2. Ini persamaan garis lurus enggak? Iya atau enggak? Iya. Karena apa? Gradiennya tetap kan? Sama dia hanya fungsi terhadap X. Jadi dia persamaan garis lurus. Itu yang membuktikan bahwa jarak terpendek antara dua titik, misalkan A ke B, itu adalah garis lurus. Jadi ini persamaan garis lurus dapat yang ini. Kenapa? Langsung masukkan? Ya nggak apa-apa, memang kayak gitu step belajar ya kan. Penting kan memahami dulu, mengetahui istilahnya dalam urutan pembelajaran itu. Pertama dia mengetahui, baru dia memahami, kemudian menjelaskan. Analisis, nah ini udah masuk analisis. Ya. Kalau anak SD dibuat langsung ini kan, langsung ya. Turunan juga belum belajar anak SD. Ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan ya yang bagian ini. Kemudian kalau untuk mendapatkan persamaan yang kemarin, gimana caranya? Masukkan syarat batas ke sini. Oke, paham maksudnya ya? Yang kemarin Y minus Y1, Y2 minus Y1, X minus X1, X2 minus X1. Persamaan itu. Masukkan syarat batas. Syarat batasnya apa? Di X1 ini Y-nya Y1. Di X2, terserah mau di sini atau di sini sama aja ya. Di X2, Y-nya adalah Y2. Masukkan ke dalam, nanti kamu dapatkan. Ah, itu PR untuk minggu depan. Masukkan ke dalam sehingga dapatkan persamaan garis lurus. Kalau ini kan solusi umum kan? Solusi khusus ketika X1, Y1, X2, Y2. Harus dapat yang kemarin nih, yang di pertemuan pertama kemarin. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan di bagian ini?
Ada yang masih bingung di bagian ini? Jadi yang pertama apa kuncinya? Persoalannya. Cari fungsionalnya kan? Cari fungsionalnya. Kalau kamu dapatkan fungsionalnya, maka kamu masukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange. Ya, yang ini. Setelah itu nanti dapat persamaan. Ini namanya persamaan gerak ya. Equation of motion atau persamaannya. Tergantung. Berarti kan yang ditanya ini adalah Y terhadap X kan? Bukan Y aksennya kan? Kamu integralkan. Nanti dapat kan? Karena di dalam fungsinya itu ada fungsi. Di dalam fungsinya ada fungsi. Gitu. Ada yang bertanyakan di bagian ini? Sebenarnya ada satu lagi, tapi kayaknya waktunya kurang ya. Brachistochrone. Kalau yang brachistochrone itu berkaitan dengan, kemarin sudah sempat saya singgung sebenarnya. Itu persoalannya berkaitan dengan, kalau ini kan jarak terpendek kan? Kalau brachistochrone itu kan waktu tercepat. Waktu yang paling singkat. Brachy itu artinya tercepat atau pendek, chron itu yang waktunya, waktu terpendek. Jadi kalau yang brachistochrone, misalnya ada dua titik misalnya ini. Misalkan ini titik adalah titik A, ini titik B. Maka lintasan yang mana yang menempuh waktu yang terpendek? Apakah lintasannya lurus atau dia melengkung? Gini. Seperti ini kan bisa kan? Bisa gini kan? Bisa. Atau seperti ini bisa juga. Yang mana yang paling cepat? Ini saya sebutkan pertama, kedua, ketiga. Secara intuitif. Ya, kedua. Kenapa? Kenapa? Ya, semua kan ada gravitasi. Jadi lebih curam nih, lebih cepat. Tapi dia membutuhkan lagi. Yang kita tanya apa di sini? Waktu kan? Berarti dt sama dengan ds per v. Nah, supaya dt-nya maksimum, apa yang kita lakukan? Dua-duanya. S-nya diperkecil sama v-nya di apa? Perbesar dong. Supaya ini kan waktunya singkat. Iya kan? Iya. Berarti apa? ds-nya harus diperkecil. Kemudian dv-nya harus diperbesar. Kalau ini memang dv-nya cepat. Tapi kenapa? ds-nya besar. Kalau ini ds-nya kecil tapi v-nya kecil. Sehingga apa? Ya. Jadi kita harus mengcombine antara ini kecil dan ini. Gimana caranya? Itu yang dilakukan. Optimize namanya. Waktu yang paling pendek. Ya. Nah, gimana caranya? Itu pakai yang berarti kita masukkan di integralnya adalah integral ini. Berarti kita masukkan T-nya apa? Nanti persamaannya nanti dapat persamaan parametriknya. Berarti apa integral? ds per v. Nah, ini kita masukkan. Kalau yang tadi kan integral ds kan? Kalau ini ds per v. Ya, yang fungsi ini nanti yang kita cari ekstrimalnya, optimasi. Apa? Oke. Nanti saya upload sih ininya, slide-nya ya. Brachistochrone. Ini banyak ini persoalan yang paling termasuk yang tua di matematik, di mekanika juga, di tua. Kalau ditanya gunanya apa? Karena ada banyak orang yang gunanya. Ya minimal tahu kan? Yang mana kan? Kalau orang secara intuitif yang mana orang paling jawab pasti? Yang mana? Secara intuitif orang biasanya yang lazim. Yang pertama, dua atau tiga? Pasti yang pertama. Karena yang pertama itu kan lintasannya lebih pendek kan? Iya kan? Iya kan? Ya kan lurus kan itu, garis lurus kan? Kemudian kecuali ditanya lagi, gimana cara buktikan itu garis lurus? Nah itu yang tadi lagi kan? Iya. Iya.
Kalau orang tukang bangunan kamu suruh kayak gitu dia nggak selesai bangunannya. Ya. Kalau garis lurus gimana? Dia pakai waterpass kan? Ya, gimana lurus kan? Lurus nggak konturnya kan? Ya. Atau sekarang udah banyak yang canggih-canggih kan, tinggal ngukur aja pas. Pakai laser juga bisa. Nah, ini coba ya, nanti sekedar ini aja. Sebenarnya persoalannya banyak ya, waktunya terbatas. Jadi kita di latihan aja nanti. Kita itu udah ada tuh buku, beli sendiri bukunya? Enggak. Oh iya. Di perpus ada. Jadi sampai bukunya sebagus itu loh, udah bertahun-tahun. Sejak saya di Tera itu masih kayak gitu. Itu buktinya apa? Itu membuktikan apa? Gak pernah ada yang baca. Kalau biasanya buku-buku yang saya dulu itu kadang udah ada yang coret-coret di belakang, udah ada tulis tanda tangan apa segala macam, ada yang iya maksudnya di perpustakaan kalau saya pinjam di buku waktu saya dulu kuliah. Itu biasanya buku-buku yang kayak gini itu udah jelek banget. Sampulnya kadang copot apa dilem sama petugasnya. Udah banyak coretan, ada yang tulis pakai pensil, ada yang ini, ada yang gambar-gambar di belakang. Kalau itu nggak ada, coba cek tuh. Bersih kan? Tanpa noda. Dia di konstruksinya ada juga banyak, tapi nggak banyak kan? Iya, cuma 1 lembar selama berapa tahun? 10 tahun ya, 11 tahun lah hampir, 11 tahun. Nah itu kalau sebisa mungkin ya dibaca sama kalian. Kan ada beberapa kopi di sana, jadi bisa gantian baca. Ada, tapi kalau feelingnya PDF itu banyak ininya, distract. Pasti itu. Ya kan? Buka TikTok lah, ada TikTok. Oh enggak gaul ya, enggak ada TikTok ya. Iya. Kalau mau yang khusus baca ada, dan enggak mahal juga sih sebenarnya yang kayak gini. Ini khusus baca ini. Ini nggak ada ininya. Bisa internet tapi nggak bakalan, cuma hitam putih kok. Ngapain kamu punya pakai internet hitam putih? Ya kan bisa kayak buku kan? Bisa. Tapi banyak sih nggak harus merek. Ini kan dari Amazon. Kayak banyak yang merek lain. Jadi paling ada yang mungkin yang paling murah mungkin 1 juta atau berapa. Isi buku semua tapi khusus buku. Tapi kalau di HP, apa? Nggak masukin PDF bisa ini. PDF bisa. PDF-nya hitam putih. Jadi hitam putih doang yang ini. Dan baterainya tahan berbulan-bulan kadang kalau ini bisa. Itu di charger juga. Charger lah sama. Charger. Kalau yang smartphone kan sehari udah habis kan? Ya. Apalagi kalau mati lampu pas besok mau ujian kan? Gimana tuh? Semua habis semua. Nggak punya catatan sedikit pun. Nanti ada masanya itu, coba. Jadi dia nggak punya catatan, semua ditaruh di HP, besok mau ujian, mati lampu. Kosan teman jauh kan misalnya. Atau temannya juga baca catatan kan, nggak mau juga pinjemin kan. Atau temannya juga nggak punya catatan, sama aja nasibnya udah. Nah itu maksudnya sebelum masa itu muncul, ya kalian bisa minimal tulisan ya. Minimal ada punya apa? Printan, kalau misalnya ada ini kan. Atau yang paling ini ya pakai kayak gini. Kalau ini bisa tahan sebulan kan, sebulan. Kalau kamu sering baca mungkin 2 minggu, 3 minggu. HP-mu berapa tahan? 2 bulan tahan? Sebulan tahan? Sehari tahan nggak itu? 2 hari kali. Oh 2 hari, oh 2 hari, hemat amat ya. 2 hari nggak dibuka. Hah? 2 hari nggak dibuka. Oh nggak connect internet? Nggak? Oh dibuka. Biasanya kan sekali berapa jam di charge kan? Jadi kalau hidupnya sekarang stylenya beda. Pokoknya yang paling penting ada kuota dulu di pagi hari. Sarapan ya. Jadi kalau nggak ada kuota itu kurang di pagi hari. Diubah polanya ya. Jadi kalau di pagi hari ya kerjain 1 soal itu. Jadi jangan jangan punya target yang terlalu muluk-muluk, jangan. Ya kan baca buku Atomic Habit itu relate sekali. Atomic Habit itu kan buku ya pakai atom aja istilah fisika itu sebenarnya. Kan sedikit-sedikit lama-lama jadi itu kan sebenarnya udah lazim di kehidupan kita kan. Jadi pas nanti mau ujian 3 bulan lagi, sekitar 3 bulan misalnya atau 4 bulan,
Ya udah cicil satu, hari ini satu, hari ini satu, hari ini satu. Sehari satu selama 4 pekan udah 16 soal kamu kerjakan. Tapi kalau pas malam besok mau ujian baru kamu belajar, itu saya pastikan nggak bakalan nempel. Itu cara belajar. Kemudian juga nanti kalian mau tugas akhir, dicicil. Langsung hari itu dapat data langsung ketik, tulis. Nanti nggak terasa nanti udah 100 halaman, 200 halaman. Tapi kalau kamu kerjakan tugas akhir, pas besok 2 pekan lagi mau sidang, nah itu keteteran, makanya banyak salah apa. Nggak kerasa, jadi habitnya itu dicicil tiap pekan. Apapun ya, dicicil aja. Jadi jangan terlalu muluk-muluk harus ini apa, harus bisa, enggak. Pelan-pelan. Fismat juga kan? Dicicil belajar. Oke ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Hah? Oh ya nanti itu salah satunya ya. Kalau mau lebih PR nggak apa-apa ya. Nanti saya tugas-tugas saya kasih di Google Classroom ya. Tugas-tugas, kemudian nanti mungkin ada tutorial mungkin ya nanti di pekan-pekan keberapa gitu. Tutorial nanti karena saya sama Pak Fauzi kan ini untuk kelas ini. Jadi mungkin beberapa tutorial sama Pak Fauzi nanti apa namanya di pekan-pekan keberapa gitu. Sekarang masih inilah. Atau kalau misalnya ini nanti kalau misalnya ada saya misalnya lagi nggak sibuk nanti datang aja ke lab teori ya, lab teori. Kemarin lumayan rame ya, jadi sudah mulai hidup ya. Kalau enggak istirahat atau nggak usah di lab teori sih, di psikologi bumi kan belajar ya. Vibes-nya beda, istilahnya kan sekarang vibes-nya kan beda. Kalau kamu di kosan pasti nanti tidur atau yang lain-lain ya, nggak bakalan belajar. Tapi kalau di sana di lab minimal pencitraan kan, baca buku kan. Tapi minimal ada yang dengar-dengar dari kakak kelas itu pasti dapat ilmu. Tapi kalau kamu nongkrong di mana kemarin nongkrongnya seringnya anak fisika? Nggak ada nongkrong anak fisika? Nggak ada. Tidur kalau nggak. Ya kalau misalnya kalian kumpul-kumpul ya minimal belajar bahas fisika ada. Kalau di misalnya kayak di negara-negara beberapa negara misalnya kayak Amerika kan radionya juga kan banyak konten-konten fisika kan, podcast, radio kan. Di kita kan jarang. Jadi terpapar sains itu sangat minimum, kecuali di kampus. Gitu. Ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri? Ya? Untuk yang percobaan itu jadi apa enggak? Oh ya, saya lupa yang itu. Iya, mana ya? Ya pekan depan lah kalau bisa ini ya. Terserah mau di hari apa ya. Kemarin itu lupa saya. Di hari apa namanya? Hari jangan nggak usah hari Senin, hari Rabunya aja. Hari Rabunya aja. Kenapa? Nanti saya share di itu ya. Di apa namanya? GCR semua ya, kelompok sama kemarin jadi akhirnya gimana kesepakatannya? Mau dibuatkan atau bikin sendiri? Dibuatkan aja. Kalian maunya 3 atau 4? 4 ya? Ya. Kalau 5 kebanyakan ya? Kayaknya enakan 3 sih, Pak. Hah? Gaji. Dan 20. Kita berapa semua total? Oh ya. 23 bukannya? 23. Iya. Oke. Ya, kalau 3 ada yang 2 nanti. Ya, oke. 4 ya? 4. Oh iya. Nanti ada yang berdua lagi nggak kerja lagi ya. Apalagi cewek sama cowok nanti kan. Ya. Ya bagusnya 4 aja ya berarti ya. 4 ya. Kalau 5 kebanyakan ya. Ya. Nah, nanti sistemnya kayak gitu aja. Jadi tiap pekan itu nanti kasih tugas dikerjakan di kelompok, bareng kelompok. Dikomentasikan nanti di apa? Di collab di Instagram. Itu bukti kalian belajar. Ada minimal pencitraan ya. Enggak gantian aja. Pekan ini siapa yang menjelaskan, pekan ini siapa. Iya. Kalau enggak nilainya yang nilai tugasnya nanti hanya di 1 orang. Kelihatan kan ada buktinya kan. Kalau sekarang kan mana buktinya? Semua jawabannya sama kok. Jadi kalau itu kan nanti biar kalian juga ini
lebih cepat kita itu memahami ketika kita mengajarkan timbang ketika belajar sendiri. Itu sudah saya buktikan waktu saya sejak S1. Jadi saya itu sejak S1 sistemnya itu, saya tahu sendiri kan, kuliah di fisika itu padat sekali kan. Banyak materi, banyak ini. Kemudian mungkin pelajaran fisika di SMA berbeda. Yang gurunya, tergantung guru ya kalau menurut saya sih. Sehingga menyebabkan banyak nggak paham. Bukan karena nggak bisa, tapi kalian belum dapat materinya di SMA mungkin. Fisika misalnya ini. Karena berbeda kualitas pendidikan kita antara di Jawa sama Sumatera beda. Sama Timur beda. Di Lampung sama di Lampung aja, Bandar Lampung sama Lampung Selatan berbeda. Di Sumatera yang paling utara di sini berbeda. Gitu. Jadi sehingga nggak merata. Bukan kalian nggak bisa, tapi karena belum dapat ilmunya. Ya, sehingga sekarang ada kesempatan di S1. Nah, itu di belajar. Jadi nggak ada salahnya kamu kalau nggak tahu misalnya masalah pecahan, buka lagi buku kelas 4 SD, 5 SD. Nggak ada masalah, itu nggak ada problem. Sampai sekarang saya masih belajar tuh pelajaran-pelajaran SD. Karena saya kan punya anak tuh, saya ajarin kan. Sehingga saya harus tahu gimana cara menjelaskan materi itu di SD dan ingat-ingat lagi. Dan saya masih banyak juga yang saya nggak paham secara ininya. Secara konsepnya. Itu wajar. Jadi belajar. Nah, salah satunya ya supaya cepat belajar ya dengan kelompok tadi. Kelompok. Nah, nanti kalian akan cepat belajar ketimbang kalian belajar sendiri. Jadi jangan pengen dapat nilai A sendiri. Iya, jangan. Jadi kalau dapat bagus semua, ada problem? Enggak ada. Bagus justru. Kalau misalnya ujiannya 100 semua, bagus nggak? Bagus. Kecuali menyontek ya. Ya maksudnya nilainya bagus semua sih nggak ada problem. Nggak ada problem. Di saya itu nggak ada problem. Cek-cek aja mata kuliah-kuliahan yang saya ampu itu pasti A semua. Mata kuliah pilihan ya. Jadi misalnya, tapi kalau berbeda ini ya, sama aja mereka jawabnya bagus, itu nggak ada problem. Tapi kalau misalnya kamu pengen bisa sendiri, sebenarnya nggak ada masalah, tapi nanti yang lain nggak dapat ilmu ya, kamu juga nggak dapat manfaat kan, dan akan lebih cepat bisa dipastikan, akan lebih cepat kamu belajar dengan berkelompok. Asal kelompoknya komit ya. Jangan akhirnya ngobrol, gosip atau apa gitu, jangan. Komit, ada komitmen. Jadi hari ini dicicil ya. Harus punya target lah, target. Jadi di semester awal ini kadang kalau saya dulu pengalaman di semester awal itu saya udah targetkan nilai saya di tiap-tiap mata kuliah itu apa. Saya udah bisa gambaran. Dan biasanya nggak meleset dari itu. Misalkan untuk FISMAD ini saya harus A. Nah, harus A apa effortnya? Ya kerjain tugas, minimal punya apa tadi? Pinjam buku catatan ada, tanya ke teman, tanya ini. Nanti pasti A, saya bisa pastikan. Pasti A. Targetnya ya. Atau misalnya mata kuliah lain juga, mata kuliah lain misalnya ditargetkan. Jadi mulai semester ini kamu susun, bikin roster ya, jadwal. Udah buat di kamar atau di mana jadwal, target ini A. Udah buat transkrip sendiri, transkrip bayangan lah istilahnya, transkrip dummy, ini udah A. Itu saya bisa pastikan dapat A, minimal B. Kalau nggak terbukti berarti effortnya nggak salah. Iya, berarti ada yang salah. Jadi nanti revisi lagi tahun berikutnya. Itu jadi di awal semester itu harus punya target apa? IPK harus bagus, apalagi skill juga misalnya. Saya bahasa saya TOEFL saya masih 300 misalnya. Ada yang TOEFL-nya 300? Enggak ada. Itu nggak mengerjain sama sekali, nggak ada nilai sama sekali, itu 300. Misalnya TOEFL saya masih sekian, targetmu mau lulus misalnya 550. Berarti kamu harus mulai buat bikin target. Jadi jangan pas nanti mau lamar kerja, kok persyaratannya nggak make sense sama jurusan saya, karena kamu nggak punya skill. Tapi kalau kamu punya skill, sebelum kamu lulus kamu udah di-hire. Minimal di-hire dosen kan? Udah nanti kamu calon dosen ya, minimal itulah. Atau minimal kamu udah punya kerjaan tetap sebelum lulus. Karena kamu punya skill. Minimal skill yang paling gampang buat kalian apa? Kalian ngajar bimbel. Anak fisika itu harus bisa ngajar bimbel. Kalau nggak bisa, bukan anak fisika. Jadi sewaktu kuliah itu udah punya penghasilan.
Semua teman-teman saya dulu, seingat saya itu sudah punya penghasilan sejak kuliah, minimal ya zaman dulu mungkin 700, 500, dulu udah banyak ya. Sekarang mungkin minimal 1 juta gitu, minimal. Kan cukup kan? Cukup nggak 1 juta sebulan? Cukup kan? Udah minimal cukup kan? Selain dari orang tua ya, pemasukan sendiri kan? Cukup. Nah itu, minimal itu. Selain itu kerjaan yang lain banyak. Nanti lama-kelamaan banyak lah kerjaan. Kalau kalian rajin, komit, dan belajar fisika. Minimal itu. Minimal jadi guru. Gaji guru kecil nggak? Gede nggak? Kalau bimbel gede. Nggak gaji guru. Kecil kalau kamu ngajar di sekolah negeri. Kalau kamu belajar di sekolah internasional, gede nggak? Kawan saya dulu, dia lulusan UI ya, fisikanya satunya. Dia waktu zaman tahun 2000 berapa tuh, 2011 ya. Dia ngajar di sekolah internasional. Ya gajinya di atas 10 juta. Gaji kecil hanya untuk yang apa istilahnya, overrated atau underrated? Underrated. Iya. Iya. Apa? Overrated ya? Yang overrated. Gaji kecil hanya untuk yang overrated. Tapi kalau dia yang underrated ya gajinya gede. Dia kerja jadi guru di Malaysia misalkan bisa kan? Minimal itu. Jadi harus punya target apa ya? Jangan jadi kayak anak senja, hidup mengalir aja gitu kan. Maksudnya ikuti aja polanya gitu. Lama kelamaan nggak ada pola. Nggak ada pola. Jadi harus punya target, itu patternnya itu bisa mapping. Ya jadi rata-rata yang saya temui yang dia sukses itu memang dia sudah punya target sejak kuliah. Sudah. Ya kalau nggak punya target ya akhirnya nanti nggak ada target apapun yang dapat. Nanti pas menyesalnya itu di tingkat terakhir. Jadi pas mau lulus, lowongan kerja kok nggak ada fisikanya? Bukan. Karena kamu nggak punya skill. Jadi malah apa? Kalau misalnya kamu jago bahasa Inggris misalnya, kamu bisa jadi translator kan? Kamu jago coding, kamu bisa apa? Bisa banyak, kamu jago jaringan. Itu didapatkan skill itu, memang di kuliah itu nggak diajarkan semuanya. Tapi kamu kan secara, di kuliah itu kan kamu dapat pola berpikir kan? Jadi sehingga kamu mulai sekarang itu cari skill-skill yang nanti skill tambahan selain kamu fisika. Misalnya, atau di fisika juga bisa. Tadi kamu jago ngajar bisa, coding bisa, bahasa bisa. Itu, skill-skill itu. Pertama kamu menguasai fisikanya benar, kamu bahasanya bagus, salah satu bahasa aja ya. Tapi jangan bahasa daerah ya. Satu bahasa aja, maksudnya bahasa Inggris bisa, bahasa apa lagi? Portugis misalnya, kalau suka Portugis bisa, bahasa Mandarin bisa gitu. Minimal punya skill bahasa yang bagus, tapi fokus sama kemampuan instrumentasi atau programming. Itu bisa dipastikan bakalan nggak ada problem nanti pas nggak menyusahkan orang tua ya sudah lulus. Oke, itu saja mungkin ya untuk hari ini. Terima kasih, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah mati ya? Belum ya? Sekarang ya.